Setelah kita membahas film animasi DCAMU Son of Batman, selanjutnya kita masuk ke film yang berikutnya, yaitu Justice League Throne of Atlantis. Film yang keempat yang menceritakan perebutan kekuasaan di kerajaan Atlantis. Cerita ini diadaptasi dari komik Justice League Throne of Atlantis yang ada di era New 52, di mana di film ini mendapatkan rating 63%, berbeda dari film DCAMU yang sebelumnya, yaitu Son of Batman mendapatkan rating dari Rotten Tomatoes 64% dengan audiens 74%. Ayo kita nonton lagi dengan merekap rewatch film DC Animated Movie Universe Justice League Throne of Atlantis. Semoga kalian yang sudah menonton filmnya bisa teringat kembali cerita animasi ini. Bagi yang belum melihatnya, aku saranin lebih baik menontonnya terlebih dahulu, karena tentu saja video ini mengandung spoiler 100%. Oke lah, saatnya kita rewatch, nonton lagi film animasi DC Animated Movie Universe yang keempat adalah Justice League Throne of Atlantis. Semoga kalian suka. Yeah. Sebelum kita masuk ke rekapnya, mari dukung channel DC Indonesia dengan menekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya, kalian sangat luar biasa. DCAMU Justice League Throne of Atlantis berdurasi selama 1 jam 12 menit. Dirilis tanggal 13 Januari 2015, diarahkan oleh Ethan Spalding dan ditulis oleh Harold Carson. Film ini dimulai di Palung Mariana. Sebuah kapal selam USS California mendeteksi ada sonar yang mendekati mereka. Menurut mereka, ancaman itu mirip manusia yang semakin lama mendekati mereka meskipun mencoba untuk membelokkan kapal mereka sendiri. Yang akhirnya kapal selam tersebut diserang. Kapten kapal sempat menghubungi kode SOS darurat. Namun sayangnya, dia dan seluruh kru kapal akhirnya dibunuh oleh musuh tanpa ada satupun yang selamat. Yang kemudian intro film DCAMU Justice League Throne of Atlantis pun ditampilkan. Brace for impact. An emergency SOS. Di Star Labs Metropolis, Steve Trevor menghubungi seseorang mengenai Justice League, di mana si Steve Trevor ini merupakan seorang penghubung dari pihak pemerintah kepada Justice League. Dia menyatakan Justice League sudah diuji dengan baik. Berpindah ke Cyborg, dia ditawarkan oleh seorang ilmuwan wanita Star Labs untuk menggantikan paru-parunya setelah insiden kecelakaan dirinya yang ada di Justice League World. Cyborg yang masih kecewa dengan ayahnya hanya menyatakan kepada ilmuwan wanita itu yang bernama Sarah bahwa dengan dirinya yang sekarang ini berbentuk mesin dan selama memiliki otak dan jantung yang utuh, dia akan baik-baik saja. Kemudian Steve Trevor menemuinya, menyatakan kepadanya bahwa ada peristiwa yang baru-baru ini tentang penyerangan sebuah kapal selam USS California di Samudra Pasifik. Dia meminta Cyborg untuk mencari tahu kondisi nuklir yang ada di sana dan apa sebenarnya yang terjadi dengan kapal itu. Setelah memeriksa rekaman audio, Cyborg pun menyatakan bahwa dia akan terjun ke lokasi kejadian untuk memeriksanya tanpa membutuhkan anggota Justice League yang lainnya terlebih dahulu. I meant you could call the lead. I know what you meant. Until we have answers, no need to escalate this any higher. Have it your way. But think, Colonel Trevor, there is no Justice League. Berpindah ke Athena. Wonder Woman dan Superman memiliki hubungan yang romantis. Setelah mereka berbicara mengenai tentang mereka yang bukan dewa dan juga manusia, yang selanjutnya mereka pun dilihatkan saling berciuman. This must have been what the view from Olympus was. We're not like anyone. I can show you. Setelah itu, di sebuah bar tempat minum-minum yang ada di Mercy Reef, Maine, seorang pemuda yang bernama Arthur Curry belum bisa move on atas kematian ayahnya. Dia terlihat mabuk yang sedang berbicara dengan seekor lobster. Seorang preman yang berbadan tegap ingin memakan lobster itu, yang selanjutnya mereka pun berkelahi. Nah, di saat Arthur berkelahi, terlihat ada Dr. Shane dan David Hyde yang sedang mengawasinya. Dan di sudut lain lagi, ada seorang wanita yang juga sedang memperhatikan Arthur Curry. Sementara Arthur berkelahi dengan para preman dan dapat mengalahkan mereka semua, dan ketika preman terakhir mencoba menikamnya, ternyata pisaunya itu pecah berkeping-keping di saat menusuk dadanya si Arthur. What the hell are you?
Arthur pun kemudian melemparkannya ke laut dan melepaskan lobster tadi ke lautan. Setelah Arthur pergi, sampai di saat ini dia tidak menyadari bahwa Dr. Stephen Sheen yang memotretnya ditemani oleh seorang pria, David Hyde, yang sedang mengintai Arthur. Dan terungkap ternyata wanita ini adalah Mera dan dia pun terjun ke dalam lautan. Berpindah ke Cyborg yang berada di Palung Mariana. Dengan menggunakan bom tiup, dia berteleportasi ke lokasi hancurnya kapal selam USS California yang dia selidiki. Akhirnya dia menyadari dengan tawaran Dr. Sarah sebelumnya untuk menggantikan paru-parunya itu sepertinya ada benarnya juga untuk dipertimbangkannya di saat yang seperti ini. Dan ketika dia men-scanning lambung kapal, But by what? Magnify. Is that a handprint? Affirmative. dia menemukan bekas tangan yang ada di dinding kapal itu. Selanjutnya dia pun memasuki rongsokan kapal dan memeriksa rekaman CCTV. Apa yang sebenarnya terjadi? Video menampilkan kru kapal yang diserang tanpa melihatkan penyerang yang sebenarnya. Cyborg kemudian diserang oleh sosok yang tidak diperlihatkan dengan jelas. Dia pun memeriksa kerusakan pada servonya karena pelariannya. Sistemnya pun menyatakan lebih baik melarikan diri saja, dan di saat tiga makhluk yang menyerang Cyborg dari arah belakangnya, dia pun melepaskan misil yang selanjutnya Cyborg pun kembali ke markas dengan menggunakan bom tiup. Kembali ke Arthur Curry yang baru saja pulang ke rumahnya di mercusuar Amnesty Bay. Dia melihat beberapa foto kenangan kedua orang tuanya. Hey, Dad, I'm home. Right. Di Star Labs kita kembali melihat Cyborg yang mencoba untuk berdiskusi masalah yang dia temukan. Namun yang dapat menemaninya adalah Shazam dan Flash, sedangkan Justice League yang lainnya belum dapat kabarnya. This chair is nicer than my bed. Where's everybody? Berpindah ke lapangan udara Ferris Air Base yang ada di Coast City. Hal Jordan menggoda seorang karyawan untuk meminta nomor teleponnya, namun Flash malah menggantikan catatan itu untuk bertemu dengannya di luar. I'm gonna disembowel you. Mereka pun kemudian berbicara mengenai Cyborg yang sangat membutuhkan bantuan orang-orang yang seperti mereka. Di sebuah restoran dengan bentuk warga sipil, Superman bernama Clark Kent dan Wonder Woman bernama Princess Diana. Mereka sedang dinner romantis di tempat itu. Saat sedang bermesraan, tiba-tiba Lois, teman kerjanya Clark Kent, datang dan duduk di sebelahnya Clark. Mengira ini adalah sebuah wawancara, Diana menjelaskan bahwa mereka sedang pacaran. Lois yang mengetahui langsung memakluminya. Clark ternyata sudah memiliki pacar. Tiba-tiba, Cyborg dan Shazam muncul dengan bom tiup untuk bertemu dengan Superman dan Wonder Woman. Dude, are they on a date? What are you doing here? I love you, Shazam! We'll need this to go. Di pertemuan mereka di Star Labs, hanya satu orang lagi yang belum datang, yaitu Batman. Di mana Hal Jordan memutuskan dia sajalah yang ke Gotham untuk menjemput Batman. Scarecrow don't pay me enough to deal with this. Di mana pada saat itu Batman sedang mengejar anak buah Scarecrow. Green Lantern yang telah membantunya ternyata tidak membuat Batman senang, karena bagi Batman sangat membutuhkan penjahat-penjahat itu untuk dapat menemukan di mana keberadaan Scarecrow. Guys, we're done here. The fear toxin. Targeting in City Hall. Next time you want to help. Berpindah ke Arthur Curry yang masih belum move on atas kematian orang tuanya. Batman akhirnya bergabung dengan Justice League. Kapal selam USS California baru saja dipindahkan ke markas mereka untuk dapat mereka selidiki. Wonder Woman mengira ini adalah serangan balasan Darkseid setelah kekalahannya di Justice League War. Namun Batman membantah. Dia meminta Cyborg untuk mengaktifkan video rekaman hologram. Dalam tampilan yang dialami oleh Cyborg sebelumnya, Wonder Woman menjelaskan bahwa belati yang dibawa Cyborg itu adalah senjata peninggalan kaum Atlantis. Mereka adalah ras manusia yang diubah menjadi makhluk bawah air oleh Trisula mistik raja mereka. Superman mempercayai pacarnya yang ditanggapin oleh Shazam. These carvings, I recognize them from the tales of Atlantis I read as a girl. It sunk into the ocean. That's a fairy tale. I believe you. Of course he does. Yang kemudian mereka pun berdiskusi terkait mengenai Atlantis, di mana Batman dan Superman memutuskan
untuk bertemu dengan pakar Atlantis, yaitu Dr. Stephen Sheen, sementara yang lain ditugaskan untuk menemukan Atlantis. Selanjutnya kita berpindah ke Atlantis. Orm dan Black Manta telah berencana untuk menyerang dunia permukaan, dan salah satu serangan kecilnya adalah serangan kapal selam USS California yang sudah terjadi di awal cerita, di mana pada saat ini mereka berdua bertemu dengan ibu Orm, ya Ratu Atlana, untuk menyatakan perang dengan dunia permukaan. Namun Atlana menolak permintaan putranya. Atlana menjelaskan bahwa kerusakan dan polusi lautan bukanlah ulah penghuni daratan, yang sebenarnya adalah kerusakan selama serangan Darkseid yang dapat diatasi oleh para pahlawan Justice League. Atlana akhirnya membungkam Orm. Setelah Orm dan Black Manta pergi, Atlana pun kemudian menyuruh Mera untuk membawa putranya, yaitu Arthur Curry, yang terungkap adalah putra kandungnya. What of my other son? Yes, my queen. And My queen, he is not yet ready for the weight of the crown. he will learn at my side. Adegan di masa lalu ketika Arthur belia, dia berenang di laut dan bertemu dengan ibunya, yang kemudian dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia baru saja melihat ibunya. Namun ayahnya mengatakan bahwa itu bukanlah ibunya, yang sebenarnya ibunya itu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ternyata itu adalah mimpinya Arthur. Her! I saw her! Just you and me now, son. Berpindah ke Dr. Stephen Sheen yang menghubungi David alias Black Manta tentang foto Arthur Curry yang dia potret di saat mereka mengintainya, di mana Black Manta menggunakan kapalnya yang secara holografis berubah menjadi kapal selam untuk menyerang Atlantis dengan melepaskan rudal curian kapal selam USS California yang diserang anak buah Orm sebelumnya. Sementara itu, Dr. Sheen bertamu ke rumahnya Arthur Curry. Sebenarnya dia ingin memberitahu Arthur, ayahnya pernah memintanya untuk membantu Arthur. Namun sayang sekali, sebelum Dr. Sheen menjelaskan semuanya, dia dibunuh oleh tentara Atlantis yang dikirim oleh Black Manta untuk menyerang Arthur. Dalam pertempurannya, Arthur kewalahan. Dia pun pingsan dan keluar dari rumahnya yang runtuh. Akhirnya dia diselamatkan oleh Mera. Mera pun mendapatkan perlawanan dari pasukan tentara Atlantian. Setelah mengalahkan semua pasukan, dia pun membawa Arthur ke Atlantis. Relinquish him to us, Mera. Ternyata di Atlantis sudah diserang oleh Black Manta. Berkat rencananya dengan Orm the Ocean Master, maka alasan inilah yang dapat membuatnya agar menyatakan perang kepada dunia permukaan. Batman dan Superman memasuki rumah Dr. Sheen yang sudah berantakan. Superman menemukan foto Curry yang hancur. Setelah menggabungkannya, Batman meminta Cyborg untuk mengidentifikasi wajah yang ada di foto itu. Terungkap ternyata foto itu bernama Arthur Curry dan memiliki insang yang ada di lehernya. Mereka juga menemukan sobekan surat yang berisikan pesan dari ayahnya Arthur untuk Dr. Sheen yang mengungkapkan putranya itu adalah manusia setengah Atlantis, yang kemudian Batman dan Superman pun memutuskan untuk menemukan Arthur Curry. Thomas Curry begging Dr. Sheen for help. Shin suspects Curry's son. Serangan terhadap Atlantis membuat warga dan Orm menuntut perang, namun Ratu Atlana menyatakan mereka perlu mengungkapkan diri ke permukaan setelah bersembunyi selama berabad-abad, di mana dia yang akan menemui Justice League. Manta arranged a meeting between myself and this justice. Guard my people. This violence was an isolated incident. Do not fear. All is well. Di saat itu, Arthur terbangun dengan insang yang ada di lehernya. Mera kemudian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan Arthur sekarang berada di Atlantis. Mera pun kemudian menceritakan sejarah ibunya yang berhubungan dengan ayahnya Arthur. Setelah melahirkan, Atlana tidak bisa menikah dengan ayahnya Arthur karena Atlana adalah kaum bangsawan yang ada di Atlantis. Ya, terpaksa dia pun harus kembali ke Atlantis. Dan sejak saat itulah Atlana selalu mengawasi putranya. Meskipun di Atlantis dia menikah dengan Raja Atlantis dan melahirkan anak keduanya, Orm, ya saudara tirinya Arthur Curry. Mera pun kemudian menjelaskan kepada Arthur bahwasanya Atlana yakin Arthur dapat membantunya untuk menjembatani kesenjangan antara Atlantis dan dunia permukaan. Dengan meyakinkan Arthur lah orang yang tepat untuk mengenakan kostum Raja Atlantis. Sementara itu, Batman menghubungi Justice League yang lainnya untuk ke Mercy Reef agar mereka bersama-sama menemukan Arthur Curry.
Find Arthur Curry fast. On it. Pete's looking for Fairyland. Berpindah ke Arthur yang dipasangkan kostum Raja Atlantis oleh Mera, si rambut merah. Arthur merasa dia tidak layak dengan kostum itu. Dia pun melepaskan armor besi dan mahkotanya, hanya menyisakan bodysuit Atlantis yang berwarna orange dan hijau, dan dia pun pergi menuju ke permukaan, sedangkan Mera malah mengikutinya. Tapi di sana mereka diserang oleh The Trance. Makhluk-makhluk itu menguasai Arthur. Salah satu dari mereka menggigit lengan Arthur hingga berdarah, yang akhirnya Justice League pun tiba dan dapat mengalahkan The Trance. Arthur Curry, I'm the Flash. Retreat. Berpindah ke Orm yang mendapatkan kabar dari Black Manta. Trance gagal membunuh Arthur, yang kemudian Ratu Atlana pun menghampiri singgasana kerajaan. Orm dan Ratu Atlana berdebat masalah serangan yang dialami oleh Atlantis. Orm mengatakan kepada ibunya adalah seorang pengkhianat, yang kemudian Ratu Atlana juga mengungkapkan kepada Orm bahwa Ormlah yang sebenarnya menyerang Atlantis. Dia juga mengetahui rencana kudeta yang disusun Orm dan Black Manta. Namun sayangnya, Orm malah tega membunuh ibunya, dan dia pun menobatkan dirinya sebagai penguasa Atlantis. This coup is over in my plans. Green Lantern, Superman, Wonder Woman, dan Cyborg bersama Mera dan Arthur tiba di Atlantis. Welcome to Atlantis. Your life is here. By the gods. That's one for the books. It's beautiful. Melihat Atlantis yang sepi, Mera pun mendapatkan informasi dari salah satu Atlantian bahwa mereka semua sedang bersiap untuk berperang dengan dunia daratan. Karena setelah kematian Ratu Atlana, orang-orang Atlantis mengira pelakunya itu adalah orang permukaan. Arthur bersama yang lainnya pun menghampiri akuarium jasadnya Atlana. Arthur berjanji siapapun yang telah membunuh ibunya harus menanggung resikonya. I failed you, my queen. Tiba-tiba, Welcome, bastard. Is Atlantis... Orm menghadapi mereka dengan mengenakan kostum Ocean Master dan menggunakan trisulanya. Dia sangat mudah melumpuhkan mereka. Dia pun membalut mereka seperti kepompong. Bahkan Superman sendiri pun terlihat berdarah di saat diserang dengan trisulanya itu. Mereka semua kemudian dilemparkan ke dalam jurang yang lebih dalam. Di sana terdapat monster Dark Trance yang sangat mengerikan, yang dimana di saat itu Ocean Master memimpin pasukan Atlantis untuk menuju ke permukaan. That our time rushing down upon this! Sebagian Justice League yang berada di Star Labs mendapatkan peringatan mengenai serangan Atlantis yang menciptakan gelombang tsunami. Batman dan yang lainnya segera memikirkan untuk bagaimana mencari cara menyelamatkan warga. Sedangkan Justice League yang dibalutin kepompong akan disantap oleh monster yang mengerikan, yang akhirnya Arthur pun dapat menghancurkan kepompongnya dengan memanfaatkan kekuatan Trisula, dan dengan bantuan Superman serta kontrol telepati terhadap makhluk laut, mereka menyelamatkan yang lainnya dan bersama-sama mengalahkan monster itu. This is Cyborg. Do you read? Sementara itu di Metropolis, gelombang pasang besar yang diciptakan oleh Trisula Ocean Master digunakan untuk membawanya dan pasukan, yang akhirnya mencapai pantai dan menyerang warga. Atlanteans, this is General Sam Lane. I order you to stand down. Kill the humans! Meskipun dengan peralatan tempur, para pasukan militer yang dipimpin oleh Jenderal Sam Lane tidak berdaya menghadapi mereka, sampai akhirnya Justice League tiba untuk menghadapi serangan Ocean Master. Selama pertarungan, Superman menyelamatkan John Henry Irons dan Wonder Woman menyelamatkan Lois Lane dan Jimmy Olsen yang sedang meliput kejadian. Arthur diserang oleh Black Manta, yang akhirnya dia pun mengungkapkan sebenarnya dialah yang telah memanipulasi Ocean Master selama ini. Saat Black Manta mengungkapkan rencana, tiba-tiba Arthur memanggil hiu untuk menyerangnya, yang akhirnya membuat Black Manta tewas dimakan ikan hiu. John Henry, run! Hey, fishhead! Justice League dan Mera menyerang Ocean Master, tapi sekali lagi mereka dapat dikalahkan oleh kekuatan Trident Trisulanya. Di saat Mera pingsan, Shazam yang mencoba untuk membantu malah diserang kembali oleh Ocean Master dengan mengubahnya menjadi sosok Billy Batson yang muda. Let us see whose magic is stronger!
These are your guardians? Children? Nah, kemudian Cyborg pun juga menyerangnya, namun dia tertusuk dan terluka parah, tersengat listrik dan dilumpuhkan oleh Ocean Master sehingga sistemnya pun menjadi tidak aktif. Meskipun Wonder Woman berhasil merebut trisulanya, akhirnya Wonder Woman pun dapat dilumpuhkan dan pingsan. Selain mereka, Flash dan Green Lantern juga dibuat pingsan oleh Ocean Master, sedangkan Superman tertusuk di dadanya dan terluka parah karena kemampuan sihir dari trisulanya si Ocean Master. Dan sekarang tinggallah Arthur Curry yang satu-satunya orang terakhir yang dapat menghadapi Ocean Master. Namun ternyata, Arthur lebih unggul dalam pertarungannya dengan Ocean Master. Arthur sebagai bangsawan tidak mempengaruhi serangan senjata trisula Ocean Master. Namun sayangnya Ocean Master berhasil mengalahkan Arthur dengan kekuatan trisulanya. Nah, sekarang tinggallah Batman yang datang menyusul ke lokasi pertempuran. Dia tidak menyerang Ocean Master, tapi malah menyelamatkan Cyborg dengan menyentrumnya dengan perangkat taser. Dan Cyborg pun mengungkapkan bahwa dia memiliki video Ocean Master yang mengaku telah membunuh ibu kandungnya ketika mereka semua para pahlawan Justice League telah ditaklukkannya. Nah, di saat itu Ocean Master hampir membunuh Arthur, menusuknya dan melukainya dengan trisula. Akhirnya Cyborg menyiarkan video rekaman pengakuan Ocean Master ke seluruh metropolis agar dimaksudkan para pasukan tentara Atlantis dapat melihat video rekaman itu. Mereka pun tertegun oleh pengkhianatan ini. Para prajurit akhirnya tidak mematuhi perintah Ocean Master dan Arthur menggunakan kesempatan tersebut untuk mengalahkannya. Duam. Arthur pun kemudian meyakinkan para prajurit untuk kembali ke Atlantis dan menyatakan keinginannya untuk membawa Atlantis dan dunia permukaan bersama-sama dalam kehidupan yang damai. Arthur dan Mera pun berciuman. I was born of two worlds. Join me, and we will bridge those worlds in peace. Setelah masalah selesai teratasi, Cyborg akhirnya berhasil dipulihkan berkat bantuan Sarah. Di saat mereka akan berciuman, malah tiba-tiba, si Shazam malah menghampiri mereka. Yang tadinya ruangan mereka adalah Super Seven, sekarang berganti dengan nama Justice League. Kemudian di Atlantis, Arthur dinobatkan sebagai raja dengan Justice League yang merayakannya di antara para penonton yang melihat. Batman menyarankan bahwa dengan munculnya ancaman baru, mereka perlu memperkuat tim, dan Cyborg mengungkapkan rencana untuk membangun menara baru mereka yang disebut Watchtower. Arthur pun kemudian mendapatkan nama baru dari Shazam, yaitu Aquaman, dan bergabung ke tim Justice League yang kemudian dia dihampiri Mera yang sekarang menjadi kekasihnya untuk melawan serangan The Trench di perbatasan Atlantis. Saat menghadapi The Trench, saat itulah film ini pun berakhir. Tapi di saat kredit berjalan, potongan adegan gambar pertempuran Aquaman bersama Mera menampilkan potongan gambar adegan pertempuran Aquaman bersama Mera yang melawan makhluk The Trench. Dan setelah kredit berakhir, ada adegan tambahan di mana kita diperlihatkan di sebuah penjara Belly Reef. Di sanalah Om ditahan di penjara itu. Setelah penjaga memberinya makanan, dia pun mengabaikannya dan berteriak untuk melepaskannya dari penjara agar dapat berbicara dengan saudaranya. Kemudian Lex Luthor si botak licin masuk ke ruangannya yang dibatasi dinding yang berkaca, di mana Lex Luthor memiliki tawaran kepada Orm untuk dapat dipertimbangkannya. I am Lex Luthor. I have a proposition for you. Nah, itulah dia recap rewatch nonton lagi DC IMU Justice League Throne of Atlantis. Semoga kalian menyukai video ini, dan untuk recap selanjutnya adalah Batman vs Robin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih menonton sampai video ini berjalan. Aku yakin kalian sudah berlangganan di channel ini. Tulis ya komentar kalian mengenai video ini, dan sampai jumpa pada recap animasi DC IMU selanjutnya. Yeah.